Hai semua, balik lagi di podcast Minator. Nggak kerasa loh, udah episode 3 ya? 3, 2 dong. Biasa kita kan terlalu berambisi. Ambisi banget. 10, 15, nanti kita nggak tahu. Jadi undang tamu ya? Iya, udah biar tamu. cepet-cepet ya. Biar cepet. Nah, kali ini nih, kita mau bahas soal tradisi Chinese. Yang mungkin akan mirip ya sama tradisi kalian yang non-Chinese. Karena beberapa ada yang mirip loh. Iya, sama tradisi Jawa ya tadi ya? Iya, cuman gue disclaimer dulu. Gue sama Pina ini walaupun sama-sama Chinese, kami berada di suku yang berbeda. Jadi bisa aja mirip atau beda atau bahkan sama. Lu Hokkien. Gua Hokkien, harusnya ya. Hokkien atau Hokkien sih? Hokkien. Hokkien ya? Gue Hokkien. Teochew. Nah mereka nggak tahu sebenarnya bedanya apa. Lebih halus mana sih? Lucu kayaknya. Teochew lebih halus ya? Karena Hokkien kayak, nggak tahu ya, gue selama ini mendengar kan kata-kata kasarnya ya rata-rata kalau ngobrol. Oh iya. Iya nggak sih? Ayo komen di bawah. Tapi mengingat teman-teman gue kebanyakan Hokkien, iya. Sekali ngomong tuh kayak semuanya tuh kata-kata kasar keluar. Gue kalau gitu masih bisa digampar bokap nyokap. Gue nyantai sih sama nyokap gue. Lu kan ini, bounding banget. Yang gue Deket ngerasain banget ya. itu. Deket banget ya. Tapi tradisinya masih banyak yang mirip loh kalau antara Hokkien sama Teochew. Contohnya, Contohnya, waktu Imlek nggak boleh nyekar nyekar, ke tempat yang potong rambut, nyapu, keramas. Iya, jadi kayak hal-hal yang berbau lu bersih-bersih itu nggak boleh. Itu kayak karena semua basicnya di China itu budayanya sama nggak sih kok kalau yang itu? Basic di China ya, tapi kalau di Indo nggak semua ternyata. Gue juga baru tahu. Mana tuh yang beda? Jadi kalau misalnya kalian tahu, harusnya pernah muncul ya di reels kalian ketika itu Imlek, perayaan Chinese New Year buat Chinese Benteng ini beda. Jadi mereka yang gue kenal ya. Lu jelasin dulu Chinese Benteng apa? Oh iya, lupa. Chinese Benteng itu adalah sebutannya Chinese peranakan bukan sih? Peranakan ya harusnya. Peranakan. Karena udah asimilasi dengan budaya lain. Iya, jadi kayak udah campur dengan mungkin suku lain, tapi still Chinese. Iya. Masih Chinese. Tapi look-nya belum tentu Chinese. Karena udah tercampur itu. Kayak dia by blood masih Chinese sekian persen. Jadi karena udah bercampur, ada yang mungkin lu pernah lihat dia sipit, tapi kulitnya lebih gelap atau tanning. Ada yang dia belok, tapi dia putih. Nangkap nggak? Belok tapi putih. Iya ada. Ada kan? Ada temen gue yang Chinese matanya tuh belok, bener-bener kayak bagus gitu kan. Iya, nggak kayak gua. Iya, nggak kayak gua, mata katak banget kan. Ternyata Chinese Benteng itu kebanyakan di Tangerang kan. Iya. Mereka Rata-rata. tuh bahasanya ya kayak agak-agak kecampur Betawi gitu loh. Jadi mereka biasanya udah nggak bisa bahasa Chinese. Mereka cara buat perayaannya aja beda. Dan beberapa kenalan gua yang Chinese Benteng itu ketika mereka Chinese New Year ya ziarah ke kubur. Nyekar ya jatuhnya. Nyekar jatuhnya Nyekar ya. Nyekar itu kayak gimana sih? Gue takut salah juga. Nyekar itu yang setiap lebaran itu pada nyekar kan ya? Iya, lebaran itu nyekar nggak? mau lebaran bukan ya. pas lebarannya ya? Oh, berarti beda. Beda berarti mirip tapi beda. Iya, tetap Nah, beda. Kalau di gua itu nggak boleh. Iya, pantang. Karena bersih-bersih ketika Chinese New Year itu kan kayak apa ngusir rezeki. Usir buang rejeki gitu kan? Buang Kayak rejeki. kasarannya kita buang-buang rejeki. Andai kata harus nyapu pun harus nyapunya ke dalam. Iya. Benar-benar. Iya, benar. Misalkan Nyapu ke dalam. nggak boleh, itu benar-benar nggak boleh kalau ada yang tumpah atau jatuh, mau nggak mau kan kita harus bersihin. Harus ke arah dalam biar narik rezekinya masuk. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian punya temen yang bilang, gua Cina. Terus kan biasa ada yang kayak, tapi nggak gitu kelihatan. Kemungkinan dia Cina Benteng. Atau ngaku Cina. Ini balik ke episode Satu. Ditonton nih yang ini nih video. Wah. Nah, terus apalagi sih yang ngebedain? Tahu kalau pas Imlek boleh nggak ada barang pecah di rumah? Karena kalau di tempat gue pantang, nggak boleh sampai ada yang pecah. Nggak boleh sampai ada yang pecah ya? Iya, amit-amit nih kita ngambil barang, kan kadang nggak tahu jatuh, pecah, mecahin barang itu tuh pantang. Kayak pertanda buruk di sinetron ya? Iya, mirip-mirip kayak gitu. Tapi versi Chinese-nya itu Si Chinese-nya? nanti kayak keluarganya tuh retak gitu. Jadi lebih ke elunya juga harus ekstra hati-hati supaya nggak ada yang kayak gitu kan? Iya. Oke. Apalagi ya? Kayak seinget gue tuh lumayan banyak deh yang mirip. Makan onde pas pernikahan.
Makan onde pas pernikahan ya? Walaupun gue nggak tahu artinya ya. Itu kayaknya ya, karena kalau onde itu kan kayak berkumpul jadi satu, terus lengket gitu kan. Oh iya. Teksturnya lengket, kenyal. Jadi Bukan lengket, kenyal. kayak apa sih, bersatu? Iya, karena dia bulat juga kan, yen. Tangyen kayak keluarga yang ngumpul jadi satu aja. 2 tahun lalu pertama kali gue menghadiri pernikahan mix suku antara Teochew dan Ke. Karena bokap gue, koko gue Teochew, istrinya Ke. Nah di situ gue menemukan, oh ini ada perbedaan nih, tumben banget. Jadi ternyata ketika gue harus makan onde sama saudara-saudara, kita ngelakuin dua-duanya gitu loh. Biar apa? Ya udah menghargai kan. Jadi kayak ya udah dua-duanya dilakuin. Yang satu makan onde, kita habis itu lanjut ada makan nasi. Gue nggak pernah denger kok yang Gue nasi. juga nggak pernah dengar. Ini hal baru juga buat gue. Jadi kalau yang tahu komen di bawah ya. Iya, jadi jelasin itu sebenarnya artinya apa. Terus ada juga yang Ulang tahun. apa? Ulang tahun ya makan Ulang tahun makan mie. Tapi kalau makan mie panjang itu memang tujuannya buat panjang umur. panjang umur. Sama ada makan di tempat gue ya harus makan telur merah. Itu apa fungsinya? Kayak biar bahagia nggak sih? Bahagia sama sehat gitu. Terus ada budaya teh di Chinese itu. Gue sering banget nemuin keluarga gue, misalnya lagi nongkrong di rumah saudara deket sini. Mereka emang pasti selalu nyediain teh. Dan tehnya itu kan kadang beda-beda ya. Tapi gue jujur sampai sekarang nggak tahu itu artinya apa. Itu kayak biar, karena kan di Chinese itu ada bukan kepercayaan kok, ini lebih ke arah budaya minum teh sore hari. Kayak tea time. Jadi kayak ya udah bersantai, ngobrol-ngobrol, istirahat sambil ngeteh. Tapi orang Jawa juga bukan teh tawar ya? Enggak ya? Oh manis teh ya? manis. Buat apa sih, kayak menjamu tamu gitu? Oh, itu Jawa juga ya? Gue baru tahu. Iya, pas gue live in kayak gitu. Itu karena emang nggak ada yang disajiin lain nggak sih selain teh? Enggak, biasanya ada asimilasi budaya. asimilasi budaya. Biasanya kayak ada snack tapi pasti ada teh. Teh manis, teh panas. Teh manis hangat ya? Iya, teh manis hangat, teh manas pula. Baru tahu. Makanya gue bilang, oh ini beda-beda nih, sebenarnya unik kan? Karena pasti ada artinya sendiri-sendiri. Berarti mirip ya sebenarnya. Mirip. Contoh deh, yang pada saat kemarin gue pindah rumah. Iya, lempar nanas. Lu kan lempar kan? Ternyata di Teochew tuh nggak ada lempar. Terus? Taruh. Oh, nggak harus digelindingin Enggak. gitu? Makanya, Nggak ditendang ya guys? karena kan kita kan nggak tahu ya. Jadi di Teochew itu ketika lu pindah rumah, lu tuh harus bawa nanas taruh meja dan didiemin. Diemin aja sampai kalau misalnya udah agak kurang bagus ya udah buang. Oh gitu? Ketika lu ngomong ngegelindingin, gue kan nggak tahu. Iya ya. Terus nyokap gue kayak, hah gimana? Ditendang? Ditendang? Hah, kok ditendang? Berarti sebenarnya artinya sama, tapi caranya beda. Iya. Gelindingin itu maksudnya kayak biar masuk ke rumah gitu loh. Dilempar masuk rezekinya. Kok taruh ya udah ambil bawa langsung masuk. Tapi di perayaan-perayaan tertentu ada lagi nggak sih tradisi-tradisi yang kayak lu tuh harus jalanin? Karena gue pribadi, mungkin karena kecampur gue Chinese iya, tapi kan gue Katolik ya. Jadi kayak gue kadang ngelakuin tanpa gue bener-bener tahu artinya. Yang kayak nggak boleh nunjuk bulan. Oh itu jatuhnya pantangan ya? Pantangan. Bener. Sampai sekarang gue nggak boleh, gue nggak tahu. Sampai tadi gue nanya lu tentang itu, gue baru tahu, oh ternyata ada artinya loh. Ada, karena kan yang Dewi Chang'e-nya itu, Dewi bulannya, nggak suka ditunjuk pantangannya. Nggak suka ditunjuk. Iya, dia nggak suka ditunjuk. Dan lu pernah lakuin? Ininya kayak keiris gitu loh bagian kuping. Kebeset. Kayak kebeset, tapi kayak luka, tapi nggak tahu kenapa. Nggak ada sebab, tiba-tiba dia luka. Mungkin itu kenapa bisa kebeset. Lu ngelakuin itu dengan keadaan lu tahu artinya. Iya, kayak nantangin kan, gue tunjuk gitu. Kayak kan pas lagi sembahyang soalnya keadaannya sembahyang. Jadi di tradisi gue tuh ada sembahyang Dewi Bulan di setiap 15 bulan 9 Chinese ya. Sambil makan kue bulan, kita sembahyang Dewi Bulan. Terus gue tunjuk gini pas habis sembahyang. Dimarahin sama nyokap gue, jangan tunjuk bulan, nanti kupingnya kebeset. Nggak mungkin lah masa kebeset. Gue tunjuk lagi, besoknya kebeset beneran.
Nggak tahu kebesaran apa sengaja dibesat nyokap gue ya. Nyokap gue. Nyokap gue nggak ada edukasi itu. Terus cuman nggak boleh doang ya? Ya mereka sering gitulah. Pokoknya nggak boleh gitu kan. Pas gue tunjuk, gue dicewer kan. Terus dia jalan masuk rumah. Berarti itu mungkin. Dia jalan masuk rumah, habis itu gue gini-gini. Mungkin sakitnya karena dijewer nyokap lu kok. Bedanya ini, karena gue nggak tahu artinya. Gue kan nggak tahu artinya, maknanya jadi gue tidak menghina siapapun. Iya. Kok jadi masuk horor? Sorry. Iya, maaf. sorry. Tapi enggak dong, harusnya nggak tahu sih karena mungkin nggak tahu artinya, bener deh. Nggak ada intensi. Iya. Nggak ada nantangin kan? Kok gue nantangin? Lu nantangin, masa sih? Iya, tunjuk ah. Kalau gue kan nantangin nyokap gue. Iya. Ini. Terus angka 4. Angka 4, kalau di Teochew si artinya mati. Si, iya, di Hokkien juga si. Kalau Hakka, Hakka, coba. Apa kata lu tahu? si juga. Oh, si juga ya? Si juga. Thailand juga? Thailand juga si ya? Neng som sam si ha. Sam si ya. Iya. Hanya makanya dia ketawa 555, iya lagi. Gitu. Terus warna kok? Warna. Ada nggak? Nggak boleh pakai baju hitam ketika Imlek. Kalau yang melayat itu nggak boleh pakai baju warna apa? Merah lah. Oh, merah nggak boleh ya? Kan merah kebahagiaan, maksudnya bahagia lihat dia meninggal. Tapi kenapa nggak, ini gue murninya karena nggak tahu. Melayat itu kan biasanya kalau ke yang umum yang gue tahu pakai pakaian hitam ya? Iya. Benar nggak sih? Hitam putih. Ya yang putih itu apa? Kepercayaannya apa? Sama sih. Sama ya? Sama. Oh, berarti hitam boleh, putih boleh? Putih boleh. Di kalian boleh? Kenapa? Berduka kan hitam. Karena setahu gue ada unsurnya putih itu sama yang agamanya apa? Ada yang putih soalnya. Kayak memang dia bolehnya putih. Nah itu gue nggak tahu ya. Kalau unsur agama kayak itu gue nggak tahu. Oh, lo nggak tahu. Tapi setahu gue yang misal umurnya udah di atas 80, pas meninggal ke rumah duka harus pakai baju merah. Oh iya. Pokoknya yang umurnya udah di atas, ini correct me if I'm wrong ya, gue nggak tahu. Karena di atas berapa ketika meninggal kita harus pakai baju merah. Anak cucunya. Karena berarti dia sudah kayak melebihi batas umur yang ada. Nyamuk. Beneran. Gue kaget, kenapa lu tidak pegang kaki gue? Takut banget. Terus dia pakai merah karena? Karena berarti udah melewati batas umur, kayak dikasih bonus umur gitu loh ceritanya. Dikasih bonus umur. Terus abis itu setahu gue ada pantangan buat. Kalau ini apa? Ini jatuhnya tradisi apa pantangan ya? Jadi kalau di Chinese yang udah lama, beda show itu nggak boleh karena bawa sial katanya. Apa beda? Ada show tertentu yang Beda 3, 6, 9. nggak ngerti. Kan dalam show itu ada 12 show. Iya. 12 show itu tuh kalau bedanya 3 tahun, 6 tahun sama 9 tahun itu Cheong. Cheong itu artinya apa? Cheong itu tuh kayak nggak cocok, lu bakal berantem terus, nggak bawa sial sih sebenarnya, cuman ribut terus. Soalnya umumnya kan, Cheong bawa sial gitu kan. Nggak bawa sial sih. Nggak bawa sial. Harusnya enggak ya. Terus ada kepercayaan yang nggak boleh bersiul malam-malam. Oh itu iya. Katanya nggak boleh bersiul malam-malam. Undang hantu. Tapi kan gue sering melanggar itu dulu. Makanya lu sering didatengin hantu dulu. Iya. Soalnya dulu kan gue nggak tahu ya kalau di Chinese itu penjelasannya nggak boleh bersiul tuh karena apa. Tapi karena gue pernah berkonten horor dan masih berkonten horor. Iya. Gue baru tahu kalau ternyata nada tinggi itu memancing mereka. Nah itu mungkin itu ya. Tapi kayaknya beda deh alasannya deh. Karena emang mancing hantu setahu gua. Memancing hantu ya? Awas jangan bersiul nanti mancing Karena hantu. tengah malam kan. Larangannya kan hanya tengah malam. Oh iya. Nggak, kalau siang-siang mau bersiul emang ada yang larang. Kan nggak diomelin. Tapi ada pantangan yang ini, yang lu bilang relate sama teman-teman yang lain, nggak boleh potong kuku malam-malam. Di gua nggak loh? Gue nggak tahu sih, karena mungkin kan yang ngasuh gue orang Jawa ya. Oh iya. Jadi masih kecampur kayaknya. Ini nih, lu kan sering ke Singkawang kan lu bilang? Iya. Tapi lu nggak tahu kalau di Singkawang itu ada tradisi yang namanya itu perkawinan asih. Nggak tahu. Ini gue nonton dari sebuah film dokumenter ya, tapi gue nggak ingat gue nonton tahun berapa. Jadi perkawinan asih itu ketika ada orang China asli, dia ke Singkawang, gue bisa bilang meminang perempuan tapi kayak dibeli gitu. Jadi si perempuannya
gue nggak tahu, nggak bisa nolak atau Dipaksa keluarga. iya, yang jelas ada unsur uang di sana. Jadi ini sebenarnya kasihan. Jadi yang pihak cowoknya memberikan sejumlah uang untuk meminang cewek ini. Iya. Tapi versi jatuhnya kayak dibawa ke balik ke negaranya atau tetap di Indonesia? Kayaknya balik deh. Nah itu gue nggak tahu ya, karena gue nonton dokumenternya tuh udah lama. Biasanya yang ngelakuin itu karena memang pertama kebutuhan ekonomi, atau misalnya dia punya utang, dia butuh dana. Nah kayak gitu-gitu. Berarti yang emang alasannya ekonomi ya? Alasannya ekonomi. Naikin derajat keluarga termasuk nggak? Apa dia dibeli putus gitu contohnya? Kalau yang gue lihat di dokumenter sih saat itu dibeli putus ya. Oh berarti nggak bisa balik ke keluarganya lagi dong? Itu gue nggak tahu. Ini agak sensitif memang ya, tapi di keluarga gue, nyokap gue tuh selalu bilang, kamu boleh dekat atau nikah sama suku apa aja, santai. Tapi jangan sama China Mainland. Kok itu karena lebih ke arah kayak kasar-kasar nggak sih kok? Kasar-kasar. Stereotipnya kasar-kasar. Plus keluarga gue pecinta hewan. Mereka kan makannya aneh-aneh. Betul. Plus gue OCD. Iya, karena yang di sana ini suka kayak ya yang beberapa kali gue temui ya. Kayak lagi makan terus tiba-tiba kayak ngeludah di tempat makan. Iya. Di lantai. Karena itu ada lu. Iya ada gue. Ingat nggak? Itu gue kaget sih. Kita lagi makan terus dia ngeludah ke lantai. Bener-bener kayak puih gitu. Jadi kalau lu ke Thailand, misalnya lu jalan-jalan, maaf ya, nggak bermaksud rasis. Toh ras gue sendiri ya. Iya. Kalau gue ke Thailand, jalan-jalan, lu naik kereta, lu ketemu yang Chinese Mainland, kadang ada yang baunya tuh nyengat banget. Tau nggak, kalau mereka tuh ada tradisi, mandi tuh nggak boleh terlalu sering. Gue nggak tahu itu. Lu nggak tahu ya? Gue nggak tahu itu. Ada alasannya. Kenapa? Karena buang rezeki katanya, kalau mandi terlalu sering. Jujur karena gue juga jarang mandi ya. Uh-uh. Tapi maksudnya kalau misalnya gue nggak keluar rumah, nggak keluar kamar ya, itu konteksnya gue beda, nggak keluar mereka kamar. beraktivitas, makanya baunya nyengat. Kalau kita kan memang seharian di kamar AC, lu mandi jadi makin kering. Iya, kulitnya kering. Beda gitu. Kan mandi ya ketika lu aktivitas keluar, kotor, polusi dan lain sebagainya kan. Mereka Iya. tuh memang ada yang kayak gimana ya? Kita nggak mandi karena kita mager keluar. Mereka karena malas mandi. Nggak semua, tapi yang gue temuin banyak, dan memang kita sering ketemu yang jorok-jorok kayak gitu. Yang sering jorok-jorok kayak gitu banyak sih. Beberapa kali gue makan di resto yang China Mainland-nya juga kayak gitu. Iya. Terus lo tahu kebudayaan yang bukan pantangan yang nggak boleh nusuk sumpit di mangkok isi nasi nggak? Itu gue tahu. Gue nggak tahu alasan lengkapnya, karena gue pernah dengarnya katanya mendoakan keluarga meninggal. Iya. Iya. Kayak memberi makan buat keluarga yang sudah nggak ada. Atau orang-orang yang nggak ada ya kayak ngundang buat makan aja. Makanya yang sering didengar kan kayak, oh lu nyumpahin keluarga lu ninggal nanti, pantang, nggak boleh. kita nyebutnya, kalau Chinese nyebutnya pantang, bukan pamali atau Iya, pantang. larangan lah kata umumnya ya. Iya. Pantang itu dari bahasa Indonesia bukan? Sebenarnya pantangan itu bahasa Indonesia, tapi itu jarang disebut. Oh iya ya, Jarang disebut. pantang gitu. Pantang. Gue masih sering dengar Chinese itu. nyebutnya pantang, pantanga. Kayak gitu kan. Iya. Biasa ya pantang gitu kan. Terus kasur gak boleh ngadep pintu. Nah ini gue jawabnya subjektif nih. Gue juga lagi. Soalnya nyokap gue nggak pernah ada bilang nggak boleh, tapi dia nggak nyebutin alasannya. Cuma kan gue kalau dari pengalaman pribadi, tiap gue tidur ngadep pintu, kasurnya ada yang lewat ya. Iya. Ada yang lewat, ada yang ngintip. Bukan cuma pintu loh, jendela. Jendela, iya gue juga. Iya. Kaca. Cermin nggak boleh. Cermin nggak boleh. Karena portal kan. Iya lagi. Kenapa horor nih? Iya, nggak mau aja. Terus apa lagi ya? Buka payung dalam rumah. Gue nggak tahu alasan pastinya sih, cuman bau sial setahu gue. Gue nggak tahu alasan pastinya, tapi gue pernah bereksperimen dengan itu. Kalau misalnya kalian tahu dulu gue sering pindah-pindah kosan dan gue diganggu segala macem. Karena gue tahu itu pantangan dan larangan ya. Ini memang gue agak keparat, maaf. Gue beli payung, tau gak sih yang bisa Lipet. Terus gue buka. Kenapa? Jadinya? Gue taruh ke lantai 4 lah. Akhirnya di atas rame, gue tidurnya nyenyak. Oh lu ngundang mereka ke sana?
Gue nggak ngundang, gue Iya maksudnya jadinya kayak kasarannya kayak lu kasih tontonan kan buat mereka gitu ya. Karena mereka tuh jadi kayak jongkok di depan payungnya, Bingung gitu kan. bingung melantai. Gue aman. Mungkin ya, ini mungkin karena kan payung itu kan bentuknya kayak atap ya. Payung itu kan kayak melindungi dan menutupi sesuatu atap gitu. Kalau lu payung bukan lampu, mau nutupin apa? Mungkin. Gue nggak ngerti sih jujur. ngerti ya? Gue nggak ngerti kalau payung. Karena nggak pernah gue coba juga karena bau sial kata nyokap gue ya. Gue takut lah kok sial. Emang bau sial. Sama ada lagi yang gue tau. Apa? Lu nggak boleh. Karena ini mau kosongin bulat tau nggak? Anggaplah. Tok ya. Iya. Iya lagi. Hantu. Itu kayak ngundang nggak kan kayak mau ngasih makan mereka gitu ya. Mau ngasih makan. Kalau itu memang gue nggak berani lakuin sampai sekarang dan nggak pernah dan mungkin nggak akan ya. Nggak mau sih gue takut. Karena serem. Misalnya dari nadanya aja udah. Kayak pemujaan gitu lagi muja gitu. Dari perbincangan kita tadi, sebenarnya yang kita ceritakan cuma bagian kecilnya doang. Yang kebetulan kita tahu dan kita temui. Jadi jenis-jenis Chinese di Indo yang bahasanya beda, Iya bahasanya beda. tradisi beda, budaya beda, dan yang aslinya itu ada 56 jenis Chinese di China sana. Beda-beda ya berarti ya. Beda-beda, lu sebutin dulu deh yang lo tahu. Lu Hokkien, Hokkien, Teochew, Kanton, kayak sama Hakka aja katanya ada yang beda loh. kayak itu bukannya Hakka ya? Nah, kita taunya itu. Iya. Tapi gue pernah ketemu orang Hakka yang enggak, beda. Oh, Nah, beda-beda kan? Makanya Beda-beda. katanya kayak Singkawang sama kayak Belitung, beda. memang itu gue tahu. Nah, ada yang bilang kayak sama Hakka itu kayak mirip tapi beda gitu loh. Berarti kayak Hokkien Teochew mirip-mirip, Iya, serupa ada- tapi tak sama. Betul. Ada lagi yang paling jarang, ini kayak minoritas dari minoritas di Chinese Indo. Hokjia Iya itu apa ya? di Kalimantan. Gue baru tahu karena Nggak ada pernah followers gue yang dengar. mention. Gue juga nggak pernah dengar. Jadi itu Hokjia. Kalimantan sebelah mana lah. Hokkien asli gitu maksudnya. Hokjia. Jadi tulisannya HOKCHIA. Ada lagi di Indo ini minoritas dalam minoritas Fuzo. Fucho, Fuco ya bacanya. Fucho, Nah, itu yang baru kami tahu. Fucho. Jadi, Kok di otak gue Fucho itu bakso Fucho tau nggak? gue tahu lagi. Bakso ikan isinya daging cincang, daging babi cincang. Itu Fucho, dari Fucho. Kayak itu dari bagian dari China ya. Kalau bagan kayak bukan. Setahu gue sih mereka bilangnya Hokkien, tapi kalau gue denger, gue nggak bisa denger bahasa mereka kayak agak berbeda dengan Hokkien Medan. Karena Hokkien aja masih kebela-bela lagi. Jadi poinnya adalah ketika lu ngeliat Cindo, pertama lu jangan mikir dia langsung bisa ngomong Mandarin. Kedua, bahasa, tradisi, budaya beda. Jadi kalau lu punya kebencian tersendiri dengan orang China, kita nggak termasuk. Kita beda. Kita beda. Kayak, gua nggak tahu kalau di Hokkien ada berapa nada ya. Kalau di Mandarin itu kan 4 nada. Iya kan 4 kan. 4 nada. Thailand terdengar aneh karena dia ada 5 nada. Dia bukan ada V ke bawah, dia ada V ke atas. Dia ada ha, V ke bawah. neng, som, sam, si, ha. Ha. Dia ada V ke atas. Oh, balik ke balik V Iya. gini ya berarti ya modelnya. Kan kalau yang Mandarin gini ya. Ini gini. Iya, jadi dia melengkung ke atas. Dan satu kan. Teochew 7 nada. Oh. Tapi gua nggak bisa jelasinnya. Itu yang ngebuat orang Teochew tuh atau orang Hokkien, kita lebih gampang untuk Belajar Mandarin. bahasa Mandarin, Korea, Jepang. Iya sih. Karena kita nggak asing denger nada itu. Iya. Walaupun kita nggak tahu arti bahasanya. Setuju. Dan itu dia akhir pembahasan dari Podcast Minotaur episode 2. Next kita akan lanjut ngebahas lebih detail tentang perbedaan Chinese di area-area tertentu yang ada di Indonesia yang mungkin kalian pernah lihat tapi nggak ngeh bedanya apa, atau yang kayak kemarin sempat ramai di TikTok ada non-Chinese yang nyoba pakai kaos Oh, fit ke mall tapi nggak cocok katanya. mau yang di- celana pendek Iya. gitu ya. Itu sebenarnya ada perbedaannya yang kalian nggak tahu gitu. Oke. Pemui apa? Jangan lupa untuk Follow media sosial kita di @podcast_Minotaur. ya, Instagram, TikTok, karena kami juga akan berkonten di sana. Terus subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, nantikan episode berikutnya. Gue Viro Sebastian. Gue Josephine Arleta. Bye-bye. Bye.